Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monica Gracela, salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiolinguistik. Yang pertama, hakikat sosiolinguistik. Pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa dan antara unsur-unsur itu. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Berdasarkan pengertian sebelumnya, sosiolinguistik juga mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bahasa yang terkait dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik tidak hanya mempelajari tentang bahasa, tetapi juga mempelajari tentang aspek-aspek bahasa yang digunakan oleh masyarakat. B. Manfaat sosiolinguistik. Setiap bidang ilmu tertentu mempunyai kegunaan dalam kehidupan praktis. Begitu juga dengan sosiolinguistik. Kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis banyak sekali, sebab bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu dalam penggunaannya. Sosiolinguistik memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa. Sosiolinguistik menjelaskan bagaimana menggunakan bahasa itu dalam aspek atau segi sosial tertentu, seperti dirumuskan Fishman 1967-15. Dari rumusan Fishman itu dapat kita jabarkan manfaat atau kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis. Pertama, pengetahuan sosiolinguistik dapat dimanfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Selanjutnya ada pandangan sosiolinguistik. Pandangan sosiolinguistik tentang bahasa. Sosiolinguistik melihat bahasa sebagai suatu sistem tetapi yang berkaitan dengan struktur masyarakat. Bahasa dilihat sebagai sistem yang tidak terlepas dari ciri-ciri penutur dan nilai sosial budaya yang dipatuhi oleh penutur itu. Jadi, bahasa dilihat sebagai sistem yang terbuka. Sosiolinguistik berhubungan dengan pragmatik karena sosiolinguistik mengkaji variasi bahasa dan penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan perilaku masyarakat atau variasi bahasa dalam hubungannya dengan konteks sosial masyarakat yang mendukungnya. Sosiolinguistik memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan pikiran, karena yang menjadi sorotan dalam linguistik adalah siapa yang berbicara, menggunakan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan apa tujuannya. Jadi dapat disimpulkan peranan sosiolinguistik terhadap bahasa ini pada intinya menilai bahasa tidak sekedar alat untuk berkomunikasi atau menyampaikan gagasan, tetapi lebih jauh dan lebih kompleks dari itu. Melalui sosiolinguistik, kita dapat memahami bahasa tidak dengan sudut pandang yang kaku. Contohnya adalah pandangan orang awam terhadap bahasa Jawa Tegal. Kebanyakan orang awam itu menyatakan bahwa bahasa Tegal adalah bahasa yang paling kasar, tidak mempunyai nilai keindahan, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah saya tinjau dari sudut pandang sosiolinguistik, di mana letak geografis Tegal yang dekat dengan pantai. Orang pantai kalau berbicara cenderung agak teriak apabila dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan. Selanjutnya, hubungan sosiolinguistik. Yang A. Hubungan sosiolinguistik dengan cabang ilmu bahasa lainnya. Sosiolinguistik
dengan linguistik sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji linguistik yang dihubungkan dengan faktor sosiologi. Dengan demikian, sosiolinguistik tidak meninggalkan linguistik. Apa yang dikaji dalam linguistik? Ilmu yang mengkaji bahasa sebagai fenomena yang independen. Dijadikan dasar bagi sosiolinguistik untuk menunjukkan perbedaan penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan faktor sosial. Selanjutnya, sosiolinguistik dengan sosiologi. Sosiolinguistik memandang bahasa sebagai dasar kajian atau lihat kembali hubungan antara sosiolinguistik dan linguistik dan memandang struktur sosial sebagai faktor penentu variabel. Selanjutnya, dalam sosiolinguistik, aspek interkultur ini dikembangkan lebih jauh dengan faktor sosial atau dialek sosial seperti tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, hubungan sosial, dan sebagainya. Apabila tuturan 3 kali 4 berapa, akan memiliki makna dan jawaban yang berbeda. Pragmatik memandang perbedaan itu disebabkan faktor tempat, tujuan, dan penutur. Sosiolinguistik memandangnya dari sudut register. Meskipun demikian, keduanya memerlukan pengetahuan bersama. Hubungan sosiolinguistik dan antropologi merupakan ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Antropologi memandang bahwa dalam budaya terkandung aspek bahasa. Dengan demikian, apabila di daerah terdapat persamaan bahasa, berarti mempunyai kekerabatan budaya yang dekat. Selanjutnya ada hubungan bahasa dengan kelas sosial dan kelompok etnis. Sosiolinguistik adalah studi tentang karakteristik bahasa, karakteristik fungsi-fungsi bahasa, dan karakteristik pemakaian bahasa terus-menerus, perinteraksian satu sama lain, dan mengalami perubahan di dalam masyarakat tuturnya. Pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan istilah sosiologis yang mengacu pada perbedaan penduduk atau kelompok ke dalam kelas-kelas secara berkelompok atas dasar kekuasaan, pendapatan, kedudukan, dan jenis pekerjaan. Selanjutnya, hubungan bahasa dengan bangsa dan geograf. Menelusuri arah perkembangan bahasa dan hubungan antar bahasa sehingga suatu suku bangsa memiliki corak dan ragam bahasa yang hampir serupa. Bahasa sebagai unsur kebudayaan, hampir seluruh bagian dalam kehidupan manusia dilingkupi oleh bahasa, sehingga bahasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan budaya manusia. Selanjutnya, masyarakat bahasa atau speech community. Masyarakat bahasa adalah sekumpulan manusia yang menggunakan sistem syarat bahasa yang sama. Untuk dapat disebut masyarakat bahasa adalah adanya perasaan di antara penuturnya bahwa mereka menggunakan bahasa yang sama. Ada 3 macam masyarakat ujaran, yaitu yang pertama, sebahasa dan saling mengerti, yang kedua, sebahasa tapi tidak saling mengerti, yang ketiga, berbeda bahasa tapi saling mengerti. Baik, sekian penjelasan sosiolinguistik dari saya. Terima kasih.